Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Kurniawan Azizi, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDN Jepurabah 2, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam pengajaran yang mengakomodir kebutuhan, minat, dan gaya belajar setiap murid. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan potensi setiap siswa dengan cara menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dan relevan bagi mereka. Lalu, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, mampu menciptakan lingkungan yang mengundang minat belajar murid, mampu memanajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami kesiapan belajar murid atau readiness, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengacu pada kondisi mental, emosional, dan fisik murid yang mempengaruhi kesiapan mereka untuk belajar. Guru memiliki peran yang krusial dalam mempersiapkan kesiapan belajar murid. Mengetahui minat belajar murid adalah aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan membangun motivasi intrinsik untuk belajar. Profil belajar murid mengacu pada karakteristik unik dari cara seorang murid belajar, termasuk preferensi, gaya belajar, kekuatan, dan kelemahan dalam memproses informasi, serta cara terbaik untuk mereka memahami dan mengingat materi pelajaran. Kebutuhan belajar murid dapat diketahui berdasarkan upaya-upaya berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi praktik pembelajaran, berkolaborasi dengan rekan guru, menggunakan data historis rapot sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif maupun diagnostik. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi meliputi 3 hal, yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten, pembelajaran berdiferensiasi proses, dan pembelajaran berdiferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi konten merujuk pada pendekatan di mana guru mengubah materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu murid dalam hal penguasaan materi. Pembelajaran berdiferensiasi konten, contohnya pengenalan kebutuhan individu, memodifikasi materi pembelajaran, fleksibilitas dalam penyampaian, pemberian dukungan, serta tujuan pembelajaran yang jelas. Pembelajaran berdiferensiasi proses merupakan pendekatan pembelajaran di mana guru menyediakan berbagai metode, strategi, atau pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda dari setiap murid. Adapun contoh dari pembelajaran berdiferensiasi proses yaitu pengenalan gaya belajar murid, penyesuaian pengajaran, fleksibilitas dalam penugasan, pembelajaran kolaboratif atau berkelompok, fleksibilitas dalam penugasan, contoh dengan memberikan tingkat kesulitan yang berbeda dalam latihan. Pembelajaran berdiferensiasi produk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kekuatan, minat, gaya belajar, atau tingkat kemampuan mereka. Adapun contoh dari pembelajaran berdiferensiasi produk yaitu pilihan model pengerjaan tugas, menyesuaikan kepada kekuatan individu, menyesuaikan tingkat kesulitan, kriteria evaluasi yang berbeda, serta pembelajaran berbasis proyek. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1 mengenalkan calon guru pada pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan konsep pendidikan taman siswa yang menekankan pentingnya pendidikan untuk semua tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Keterkaitannya dengan modul 2.1 dan modul yang lain adalah sebagai landasan etika dan nilai-nilai dalam pendidikan yang harus dipegang teguh oleh seorang guru penggerak. Modul 1.2 mendalami nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak seperti integritas, empati, dedikasi, dan kepemimpinan. Keterkaitannya dengan modul 2.1 dan modul yang lain, peran guru penggerak adalah tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemimpin pendidikan yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan membawa perubahan positif di sekolah. Modul ini membahas pentingnya memiliki visi yang jelas dan inspiratif sebagai seorang guru penggerak. Keterkaitannya dengan modul 2.1 dan modul yang lain adalah visi mencakup tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, mengembangkan potensi murid, dan membangun komunitas belajar yang inklusif dan berdaya saing.
Pada modul 1.4, fokus pada pembentukan budaya sekolah yang positif dan inklusif. Budaya positif mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang mendukung belajar dan pertumbuhan siswa secara holistik. Keterkaitannya dengan modul 2.1 dan modul yang lain, yaitu guru penggerak bertanggung jawab dalam membentuk budaya sekolah yang mendorong kolaborasi, komunikasi terbuka, dan penghargaan atas keberagaman. Pada modul 2.1 ini menekankan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru mengakui keberagaman dalam gaya belajar, tingkat kemampuan, dan kebutuhan murid. Keterkaitannya dengan modul 2.1 dan modul yang lain adalah guru penggerak menggunakan strategi dan pendekatan yang berbeda untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mencapai potensi mereka secara maksimal untuk mendukung keberhasilannya. Keterkaitan antara modul-modul ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi calon guru untuk menjadi pemimpin pendidikan yang efektif dan berpengaruh. Mereka tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga dengan keterampilan praktis dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun lingkungan belajar yang inklusif, mendukung dan memotivasi siswa dalam mencapai prestasi akademik dan perkembangan pribadi secara optimal. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.